Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis menggunakan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gledi Kesamurita Purba. Saya Zahra Tolia Purba. Saya Reza Parung Sinaga. Saya Helena Rayani Saragi. Saya Saini Purba. Saya yang Samuel Purba. Mending. Selamat menyaksikan. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dilakukan dengan cara memasukkan, mengelola, menyimpan, serta menampilkan informasi mengenai suatu objek yang didasarkan pada orientasi ruang. Sedangkan penginderaan jauh merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis permukaan bumi serta gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi tanpa harus bersentuhan langsung dengan objek. Untuk menjelaskan mengenai penerapan sistem informasi geografis dan penginderaan jauh, kami akan menganalisis sebuah daerah, yaitu Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai Kota Patriot. Kota Bekasi juga disebut sebagai kota satelit, dengan penduduk terbanyak se-Indonesia. Selain itu, Kota Bekasi juga berkembang menjadi kota hunian para penduduk urban dan juga sentra industri. Di sini kami akan menganalisis Kota Bekasi dari segi kondisi sosial ekonomi, jaringan transportasi, dan pendekatan geografi yang digunakan sebagai upaya untuk memperbaiki jaringan transportasi tersebut. Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk akan selalu diiringi dengan meningkatnya standar kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup dan peningkatan kebutuhan kesediaan fasilitas yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Analisis data yang digunakan adalah analisis spesial pada citra, analisis skalogram, analisis inkonsistensis, pemanfaatan ruang, serta analisis registrasi berganda. Penggunaan lahan terbangun di Bekasi mengalami peningkatan cukup signifikan terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan, kawasan industri, permukiman tidak teratur, dan pemukiman teratur yang semula sebesar 10,188 hektar atau 47,1% menjadi 12,061 hektar atau 55,8%. Kondisi penggunaan lahan di Kota Bekasi menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dengan rencana tata ruang wilayah sebesar 101 hektar. Kondisi penggunaan lahan di Kota Bekasi menunjukkan inkonsistensi dengan alokasi ruang dengan rencana tata ruang wilayah sebesar 101 hektar. Provinsi penyimpanan terbesar dari luas pada RT/RW terjadi pada lahan yang dialokasikan sebagai taman atau hutan, kota menjadi ruang terbangun, lahan kosong, dan lahan pertanian. Tingkat perkembangan wilayah didominasi oleh keseluruhan yang memiliki tingkat hierarki 3 sebesar 48% dan didominasi keseluruhan yang berhierarki 2 sebesar 46%. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi secara signifikan berturut-turut adalah alokasi RT/RW untuk lahan terbangun, alokasi RT/RW untuk pertanian, luas TPLB, kebun campuran, luas TPLK, luas lahan kosong, jarak ke kota atau kabupaten lain. Untuk taman atau hutan kota, bertambahan fasilitas pendidikan, pertambahan fasilitas kesehatan, pertambahan fasilitas sosial, jarak menuju pusat fasilitas sosial, jarak menuju kecamatan, jarak menuju pusat fasilitas ekonomi, dan pertambahan jumlah penduduk. Perekonomian di Kabupaten Bekasi. Perekonomian di Kabupaten Bekasi merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Ini terlihat dari produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar negara harga berlaku atau ADHB. Di Kabupaten Bekasi yang terbesar yaitu 317,94 triliun. Pemerintah Kota Bekasi mengklaim capaian laju pertumbuhan ekonomi atau LPE di Kota Bekasi selama 4 tahun cenderung bergerak dinamis. Berdasarkan laporannya, Wali Kota Bekasi yaitu rata-rata LPE di Kota Bekasi menembus 5,82%. Masyarakat di Kota Bekasi melakukan perekonomian seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu seperti di produksi, mereka melakukan pengolah ikan menjadi kerupuk dan aneka cemilan lainnya, membuat tahu, membuat susu kedelai, membuat bakso, dan membuat es krim. Pada bagian distribusinya, mereka melakukan penjualan mie ayam, penjualan bakso, penjualan martabak, penjualan sayur mayur di pasar.
Dan di bagian konsumsi, masyarakat Bekasi yaitu berubah seperti memakai pakaian, mengkonsumsi mie ayam, mengkonsumsi bakso, mengkonsumsi aneka jajan pasar, memakai sepatu, membeli kompor, dan membeli mobil untuk kegiatan operasional. Pengembangan jaringan transportasi untuk daerah Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi membentuk Dewan Transportasi untuk memperbaiki masalah transportasi di wilayah tersebut. Lembaga ini tak hanya mengkaji masalah kemacetan, tetapi juga masalah transportasi secara umum. Dewan Transportasi membantu pemerintah daerah dalam perencanaan dan penataan sistem transportasi yang lebih komprehensif. Fungsi utamanya adalah memberikan saran kepada wali kota untuk mengambil kebijakan mengenai transportasi di Kota Bekasi. Penyebab utama kemacetan di Kota Bekasi adalah banyaknya pengguna kendaraan pribadi tak seimbang dengan pertumbuhan jaringan jalan. Dewan Transportasi sedang merumuskan cara mengatasi kemacetan tanpa rekayasa lalu lintas. Misalnya, memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Anggota Dewan Transportasi mengatakan dalam waktu dekat lembaganya akan melakukan kajian untuk merumuskan rancangan utama transportasi Kota Bekasi yang aman, nyaman, dan kemudian akses bagi penyandang disabilitas. Dewan Transportasi juga merumuskan peraturan daerah tentang transportasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan sistem transportasi kota yang modern dan efisien. Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dalam kelompok dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api, dan moda pipa. Kota Bekasi. Yang pertama, angkutan darat. Kendaraan bermotor, kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik, biasanya digunakan untuk angkutan barang maupun orang. Kemudian, mobil bis ataupun penumpang. Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk sebanyak-banyaknya 8 orang, tidak termasuk tempat duduk untuk supir. Kemudian mobil truk, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang. Kemudian sepeda motor, kendaraan bermotor yang beroda 2. Kemudian angkutan laut. Angkutan laut dibagi menjadi beberapa angkutan. Yang pertama yaitu kapal impor. Kapal barang yang berasal dari Indonesia ataupun luar negeri. Kemudian pelayaran antar pulau, usaha untuk melakukan kegiatan pelayaran antar pelabuhan di Indonesia. Kemudian kapal penumpang, kapal yang membawa penumpang ke pelabuhan tujuan. Kemudian yaitu angkutan udara. Angkutan udara yaitu pesawat penumpang. Pesawat penumpang adalah pesawat yang digunakan untuk mengangkut orang dari tujuan tertentu. Terima kasih.